Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba lagi pada minggu ini, minggu pertama di bulan ini. Kita patut bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh layak ada bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum jauh kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami boleh bersyukur Tuhan karena kebaikan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam kontrol Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami, biarlah Tuhan Yesus menolong kami. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, Roh-Mu yang kudus itu Tuhan melingkupi kami supaya kami boleh mengerti maksud dan tujuan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semuanya Bapa, bahkan setiap orang yang menonton firman Tuhan ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami boleh bersyukur. Amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema pagi hari ini yang saya ambil bertemakan mendambakan masa depan yang berarti. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakub adalah orang yang telah melakukan kesalahan sehingga ia harus menerima akibat dari perbuatannya. Yakub adalah orang yang gagal dalam hidupnya. Ia telah menipu saudaranya, sehingga kini pun ia harus pergi jauh ke rumah Laban, yaitu pamannya sendiri. Dia harus meninggalkan saudaranya dan orang tuanya dan mulai suatu babak kehidupan yang baru. Dalam perjalanan inilah ia menerima sebuah mimpi khusus dan membuat dia terhentak untuk harus membentuk sebuah keputusan penting dalam hidupnya. Keputusan ini akan menentukan keberhasilan masa depannya. Yakub merindukan 3 pergumulan. Yakub merindukan 3 pergumulan terjawab di masa depannya, yaitu yang pertama penyertaan Tuhan, yang kedua perlindungan Tuhan, dan yang terakhir yang ketiga serta pemeliharaan Tuhan. Dan selama 14 tahun ia harus bekerja di rumah Laban. Pada akhirnya semua yang dirindukan terkabul juga sesuai dengan harapannya. Karena itu Yakub membuat janji nazar yang ditujukan untuk dirinya sendiri di hadapan Tuhan berkaitan dengan masa depannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Rindukah kita memandang masa depan yang lebih baik seperti Yakub? Sekalipun kita gagal, sekalipun orang tidak menganggap kita, sekalipun kita tercampak, kita tergerus oleh setiap persaingan-persaingan yang ada, kita harus ingat bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi tidak ada istilah terlambat. Setiap orang yang ingin bangkit dari kegagalan pasti ada jalan keluar. Kegagalan bukan akhir segalanya. Selagi hidup, inilah kesempatan emas untuk meraih keberhasilan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 nazar Yakub dalam nats firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, membuat Yakub memandang masa depan dengan penuh harapan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakub mau menempatkan Tuhan menjadi Allahnya. Kita bisa melihat di ayat 21 bagian B. Yakub dengan komitmen ingin menempatkan Tuhan sebagai Allahnya. Konsep Tuhan bagi Yakub adalah kepercayaan kepada satu pribadi yang berkuasa, yang sanggup menolong di waktu susah atau saat seorang berada di tengah ancaman sekalipun. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan konsep Allah bagi Yakub adalah satu pribadi yang maha tinggi. Di atas segala Allah, tidak ada lagi yang sanggup melebihinya. Dia bukan saja Tuhan, tetapi sekaligus adalah Allah sendiri. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pengakuan ini sekaligus merupakan sebuah titik balik Yakub. Ia telah melakukan kesalahan dan telah menipu saudaranya Esau. Dia berada dalam ancaman, tidak ada jalan keluar, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan Yakub. Ini adalah momen terakhir yang paling menentukan bagi Yakub. Karena itu dalam perjalanan pulang, hatinya penuh kegelisahan. Dia menghadapi sebuah dilema. Dia mati atau dia hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat-ayat sebelumnya Yakub sungguh-sungguh bergumul di dalam doa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus menyadari bahwa sebagai manusia biasa kita berada dalam keterbatasan. Itulah sebabnya bila dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit, di mana kita tidak sanggup lagi untuk mengatasinya, maka jalan satu-satunya adalah berserah penuh di bawah kekuasaan Tuhan sebagai Allah kita yang hidup. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yakub telah melakukan hal ini. Hal yang menarik adalah Yakub telah membuat sebuah komitmen sebelum melihat jawaban. Itu nyata. Ini adalah komitmen iman. Nazar merupakan sebuah komitmen iman yang harus dipatuhi diri sendiri di hadapan Tuhan tentunya, dan bersedia menanggung semua risiko karena nazar tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua, Yakub berjanji bersedia mendirikan rumah Allah. Ayat 22a. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Konsep bait Allah dalam perjanjian lama sangat penting karena bait Allah diidentikan dengan kehadiran Allah itu sendiri. Dia hadir di tengah umatnya dan berkenan untuk mendengar segala doa umatnya. Itu konsep rumah ibadat. Itu konsep rumah Tuhan pada perjanjian lama. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kehadiran Allah juga mencerminkan kekudusannya. Oleh sebab itu setiap orang harus menjaga kekudusan bait Allah. Sikap orang terhadap bait Allah mencerminkan sikap orang terhadap Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Apa alasan bagi Yakub dalam bernazar untuk mendirikan bait Tuhan, bait Allah? Ada 3 nilai penting yang menjadi pertimbangan Yakub, antara lain yang pertama, lakukan sesuatu yang sifatnya memiliki historis. Yang kedua, lakukan segala sesuatu yang bernilai teologis. Yakub ingin bahwa mendirikan rumah Tuhan itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Yang ketiga, rumah Tuhan sebagai di mana orang bisa menerima firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan membangun rumah Tuhan, hal itu menjadi teladan bagi generasi penerus bahwa rumah Tuhan penting untuk diperhatikan. Jangan hanya membangun rumah sendiri, tapi kita perlu melihat atau kita perlu peduli akan rumah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakub berjanji setia memberikan 1/10, ayat 22b. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Mempersembahkan persepuluhan menjadi sebuah keharusan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bukti sebagai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sikap ini dimulai dari Abraham dan seterusnya menjadi sebuah kewajiban baik bagi individu maupun keluarga dan di dalam jemaat. Persepuluhan menjadi sebuah konsep penting dalam mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Ada beberapa alasan yang saya renungkan untuk saya bagi pada hari ini adalah, yang pertama, sebagai sebuah pengakuan bahwa kita bersedia mengikat hubungan yang erat dengan Tuhan, yang adalah Allah sumber kehidupan, dan tetap berjalan bersama-sama dengan Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai wujud rasa syukur yang tak terucapkan atas pertolongan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Yang ketiga, sebagai sebuah pengakuan bahwa semua berkat yang diterima berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatan kita. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, sebagai sebuah kesaksian bagi orang lain bahwa Allah yang kita sembah itu hidup dan berkuasa, yang memelihara hidup kita sampai pada hari ini, sampai pada minggu ini, sampai pada bulan ini, dan bahkan sampai dengan tahun ini. Yang kelima, sebagai suatu pengakuan atas kepemilikan Tuhan, bahwa kita hanya sebagai pengelola milik Tuhan. Dia adalah sumber segala berkat. Yang keenam, sebagai wujud kenyataan atau sebuah wujud ketaatan pada perintah Tuhan, bahwa 1/10 adalah milik Tuhan yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Yang kedelapan, sebagai kesempatan untuk melatih karakter baru kita yang semakin menyerupai Kristus. Jika suka memberi dan tidak serakah, maka hal itu sebagai gaya hidup baru bagi setiap orang di dalam Kristus. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagai wujud rasa hormat kita kepada Yang Maha Kuasa. Yang berikutnya, sebagai suatu penempatan skala prioritas penting dalam hidup kita, bahwa kita selalu mengutamakan Tuhan sebelum kita memberi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yakub bernazar, Yakub berjanji untuk menempatkan Tuhan sebagai Allahnya, mau membangun rumah Tuhan dan berjanji setia memberikan 1/10. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar dari Yakub. Buatlah komitmen
Sekalipun belum ada jawaban untuk pergumulan yang sedang dihadapi, apakah kita telah memiliki komitmen iman seperti Yakub, yang dia gagal, dia jatuh, dia diburu, dia nggak tahu arah hidupnya kemana. Apakah dia sebentar mati atau dia hidup, dia nggak tahu. Tapi satu hal yang dia boleh belajar, yang kita boleh belajar dari Yakub, semuanya dia serahkan ke Tuhan. Segala kekhawatirannya, segala ketakutannya, segala permasalahannya, segala pergumulannya, dia serahkan semua kepada Tuhan. Seperti di ayat yang ke-20, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Dia serahkan semua kekhawatirannya kepada Tuhan. Baik masalah makan minumnya pun, masalah berpakaiannya pun, dia serahkan semua ke Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah sumber berkat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa yang sungguh-sungguh, karena di tengah krisis yang berat yang sedang kita alami. Mungkin masalah ekonomi sekarang lagi berat karena ada wabah virus corona. Tapi kita percaya Allah kita lebih besar dari virus itu. Kita punya iman yang kuat di dalam nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah engkau sekarang khawatir? Apakah engkau sekarang takut? Apakah engkau sekarang lagi bimbang dalam hidupmu? Mari Bapak Ibu Saudara, datang ke Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Berserulah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala berkat. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong. Yang memisahkan kita kepada Tuhan bukan yang lain, tapi dosa-dosa kita. Nah, pada saat ini mari kita merenungkan semuanya. Kita flashback ke belakang. Apakah kita sudah mengecewakan Tuhan? Apa kita sudah jadi berkat? Mari introspeksi diri kita. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah engkau sudah layak melayani Tuhan? Apakah engkau sudah layak menjadi kepunyaan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan lari pada kekuatan lain. Berapa kali kita berdoa? Berapa lama kita berdoa? Apakah kita sedang berada dalam sebuah krisis seperti Yakub? Sudahkah kita membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Sebab Ia yang memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7-8. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan ada jalan keluar tepat pada waktunya. Ia yang berjanji adalah setia. Ia mengatakan bahwa Ia tetap menyertai kita dalam situasi apapun. Sekali lagi saya katakan, Ia yang berjanji adalah setia. Dia mengatakan bahwa Ia tetap menyertai kita dalam situasi apapun. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma pasal 8 ayat 28. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh meneguhkan kita, boleh menguatkan iman kita kepada Tuhan, bahwasanya Allah adalah sumber segala berkat. Jangan kita lari dari Tuhan. Malah saya mengajak kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala berkat itu. Raih Bapak Ibu Saudara, pegang tangannya, sebab kita sadar kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena itulah ketetapan yang Tuhan boleh berikan sama kita. Siapalah kita tanpa Tuhan? Kita ini adalah makhluk hina, makhluk berdosa. Tapi pada kesempatan pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyatakan kepada Tuhan
Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita. Kita mau serahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Ataupun pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan. Kita serahkan semuanya. Supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman-Mu adalah jaminan masa depan kami. Kami boleh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh belajar dari kegagalan Yakub. Kami boleh belajar Tuhan Yesus bagaimana imannya percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh dia serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dia berani bernazar kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Berkati semuanya kami Tuhan Yesus. Bahkan gereja kami, gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga Tuhan. Bahkan untuk bangsa ini, kami boleh berdoa Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, Tuhan memberkati mereka. Bahkan juga Tuhan Yesus, untuk di seluruh dunia, kami berdoa, biarlah shalom dari Tuhan itu nyata atas negeri ini, nyata atas dunia ini, supaya mereka merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.